Di suatu malam yang sunyi, tepatnya di sebuah perkotaan yang sepi, adanya seorang wanita yang berjalan lalu ia masuk ke gang dan niat mengudud sebentar. Tapi tiba-tiba munculnya sosok perampok yang ingin merampoknya. Tetapi makhluk itu pun pergi. Dia adalah Lisa, sosok polisi wanita, dan rekannya kita sebut saja Supri ya. Mereka yang akan mengungkap kasus ini. Kita pun flashback ke 1 hari sebelumnya. Kita diperlihatkan dengan 2 ilmuwan, Henry yang menggunakan baju putih dan Sam temannya Henry. Mereka ini sedang membuat sebuah serum pengubah tubuh sekaligus kekuatannya. Jadi dengan serum ini yang sakit bisa sembuh, yang sembuh bisa makin kuat, dan yang pendek bisa jangkung, kurang lebih seperti itu ya. Namun proyek mereka ini sudah puluhan kali gagal. Sebagai tikus yang jadi kelinci percobaannya, pas si tikus disuntikan dengan serumnya, ia malah ujuk-ujuk lengit. Beuh. Tapi tak lama kemudian muncullah Hana, yakni kekasih Henry untuk mengajaknya makan siang. Maka Henry pun setuju. Mereka pun keliling kota dengan mobil dan berlari-lari di taman. Setelah hampir seharian penuh pacaran, Henry pun kembali ke lab untuk melanjutkan proyek eksperimennya itu. Namun tetap gagal lagi. Kita pun berpindah scene di mana Henry datang ke rumahnya Hana yang istana itu. Niatnya ingin melamar Hana, namun tantangannya adalah bapaknya Hana yang seorang jenderal. Ini adalah bapaknya Hana, kita sebut saja si jenderal ya. Henry pun diajak minum oleh si jenderal di bar pribadi miliknya yang ada di rumahnya. Tapi nih bukannya ngobrol mulus, ayahnya Hana ini malah marah-marah kepada Henry karena menganggap Henry hanyalah ilmuwan sia-sia yang dimana proyek eksperimennya itu tak akan pernah berhasil. Kata jenderal, kalau kamu mau anakku, maka tunjukkan dulu hasil proyekmu. Merasa tertantang, Henry pun pergi dan berniat melanjutkan proyeknya. Kita pun dialihkan ke sebuah kerajaan besar milik sosok profesor jahat, dan dia adalah kekasihnya bernama Lolita yang sering joget-joget de para ruguh. Dan inilah sosok profesor jahatnya, kita panggil saja si profesor ya. Mereka pun berpindah ke sebuah ruangan yang dijaga oleh sosok monyet. Jadi hobi mereka itu adalah meluncurkan rudal lalu meledakkan ke tempat-tempat tertentu yang ingin mereka ledakan. Udah hobi keseharian lah gitu ya. Kita pun dialihkan kembali kepada Henry dan Hana yang ada di kereta. Nah, tapi tiba-tiba muncullah sosok perampok yang kita lihat di awal film tadi ya, berniat merampok mereka dan hampir mencelakai mereka. Namun agar Hana tidak kenapa-napa, Henry pun pasrah saja diambil dompetnya dan cincin lamarannya. Udah makna tonjok lagi. Habis kejadian itu, mereka pun melanjutkan pulang dengan mobil merah keren milik Henry. Beuh, siapa tahu kalian tahu ya ini jenis mobil apa. Setelah mengantarkan Hana pulang, Henry pun langsung ke lab lagi untuk melanjutkan proyeknya. Di sini anehnya tiba-tiba serumnya memiliki sel-sel hidup warna ungu. Dan di saat dicoba disuntikan ke tanaman dan proyek itu pun berhasil. Setelah sekian lama ya ratusan proyek gagal, ini akhirnya berhasil. Nah, berhubung ia tidak memiliki sampel banyak, jadi tanpa mikir panjang ia malah menyuntikkan serumnya ke tubuhnya sendiri. Maka inilah yang terjadi. Setelah pulang dari lab, Henry pun jalan-jalan keliling kota yang sepi dan masuk ke gang kecil, lalu ada wanita yang di awal film tadi. Jadi nih guys, ternyata monster di awal film tadi adalah Henry. Jadi Henry sekarang dapat berubah menjadi sosok Hulk versi warna ungu. Di keesokan harinya di kerajaan si profesor adanya 2 orang yang menawarkan cincin permata kepada si profesor, yang ternyata cincin itu adalah cincin milik Henry yang habis dijual oleh perampok kedua orang itu. Sementara itu Henry yang baru bangun, dia dikejutkan dengan ketukan pintu yang ternyata itu adalah polisi yang berniat mengembalikan dompet milik Henry yang tadinya ada di TKP semalam. Kan sebelumnya dompet Henry dirampok gitu kan. Sebenarnya di sini Supri dan Lisa sudah curiga dengan Henry bahwa ialah pembunuhnya. Ya walaupun memang secara kenyataan memang begitu ya, tapi tiba-tiba lewatlah Henry yang sepertinya ingin menuju ke TKP, lantas polisi pun mengikutinya. Ketika polisi sudah ada di situ, Henry pun tiba-tiba berubah menjadi Hulk versi ungunya. Yang dimana amukannya itu membuat Lisa meot ketimpa mobil. Setelah ngamuk-ngamuk de para ruguh, si monster pun lemas dan Henry pun ditangkap. Disinilah Henry sekarang. Supri yang gak terima Lisa mati pun tetap ngomel-ngomel walaupun Henry sudah minta maaf. Tapi tiba-tiba muncullah si jenderal yang ingin membawa Henry ke sebuah markas rahasia militer.
Di sana dia akan jadi sebuah bahan eksperimen. Jadi si jenderal akan bereksperimen ke tubuhnya agar tubuhnya lebih kuat lagi dari sebelumnya dan Henry dapat mengendalikan tubuhnya di saat ia berubah jadi monster. Nah, jadi di sini Henry mempunyai tugas yakni bunuh si profesor, maka Henry dapat menikah dengan Hana. Demi cinta Henry ke Hana, Henry pun akan melakukannya. Henry pun mulai perjalanan menuju istana profesor. Namun yang saya anehkan adalah ini gunanya anomali ini apa, Singkat cerita, Henry sudah sampai. Di sini agar Henry bisa berubah, ia harus marah dulu. Nah, berhubung dia susah marah, jadi ia gunakan alat rahasia, yakni foto jenderal. Jadi dia pun berubah. Para penjaga di sana pun kewalahan dan meot, dan jebakan istana pun tak berguna sama sekali bagi Henry yang sudah jadi monster ini. Bahkan si monster pun memeotkan Lolita. I love it! Di saat profesor bertemu dengan si monster, ia memohon agar tidak diapa-apakan, namun si monster pun tetap memeotkannya. Di saat Henry mencoba menghubungi pusat, ia malah hampir meot oleh pesawat yang membawa bom. Jadi ternyata Henry ini dijebak. Jadi ceritanya ia ini ingin diledakkan bersama dengan istana si profesor. Waduh. Namun Henry berusaha kabur dengan sosok monsternya itu sembari melewati para anomali itu. Tapi tiba-tiba ada satu pesawat yang berhasil meluncurkan bom tepat pada Henry. Hana yang tahu bahwa kekasihnya itu dibom pun sedih. Tapi tiba-tiba pada malam harinya Henry udah ada di rumah Hana. Loh, kok berarti Henry nggak jadi mati? Hana pun senang dong, apalagi Henry yang langsung ngajak nikah. Tapi tiba-tiba si jenderal datang terus ngerusuh. Mereka berdua malah jatuh dari lantai atas dan meot. Di makam Henry pun munculnya Supri yang lagi mabok, lalu dia mengencingi makamnya itu dan film pun tamat. Oke teman-teman, itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru gitu kan ya. Nah, jadi di sini saya ya pokoknya seperti itu teman-teman ya. Ya bagus-bagus aja sih pokoknya lah. Pokoknya ya gitulah. Kalian tolong komen di kolom komentar. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.